Ibu Imas nggih. Nggih. Sebagai peserta kelas KKN pada hari ini. Nah, kelas pada hari ini itu judul kelasnya adalah strategi pemasaran di masa pandemi. Nah, jadi kita nanti akan membahas strategi apa saja sih yang bisa dimanfaatkan dalam upaya memasarkan produk di masa pandemi COVID-19 ini, Bu. Nah, jadi kita mulai dulu dari yang pertama adalah pengertian pemasaran, ya. Nah, pemasaran adalah suatu proses sosial untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai produk kepada pelanggan serta untuk mengelola hubungan baik dengan pelanggan melalui cara yang menguntungkan. Caranya itu adalah dengan menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk pada pihak lain dengan suatu nilai yang sudah disepakati. Jadi caranya pemasaran itu adalah kita menukarkan produk kita dengan orang lain. Pertukarannya ini itu dengan suatu nilai yang disepakati. Jadi dengan harga yang sudah ditentukan, sudah disepakati antara penjual dengan pembeli, seperti itu, Bu. Ya. Kemudian, tujuan akhir dari strategi pemasaran adalah untuk meningkatkan kepuasan dan keuntungan. Oke, jadi kepuasan pelanggan. Ya. Nah, secara lebih ringkas, strategi pemasaran itu dapat dikatakan sebagai suatu taktik atau suatu cara gimana sih kita bisa meningkatkan potensi penjualan produk-produk kita, Bu. Jadi kita tujuannya adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap produk-produk yang kita jual, dan juga secara dari kita sendiri kan pasti penjual pengen untung ya, Bu ya. Jadi ya kita harus bisa mengambil keuntungan, tapi juga bagaimana caranya untuk membuat pelanggan itu puas dengan produk kita, seperti itu, Bu. Kemudian ini, karena Ibu Xiaomi dan Ibu Imas ini adalah sama-sama penjual gitu ya, Bu ya. Jadi kita harus mengerti nih strategi pemasaran di mata penjual itu apa sih gitu ya. Jadi ada 4 poin penting nih strategi pemasaran di mata penjual. Yang pertama, itu adalah produk yang bermutu. Mutu produk itu merupakan suatu hal yang sangat penting dari sebuah produk dan digunakan sebagai tolak ukur dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan. Jadi jika kita memberikan suatu produk kepada pelanggan, kita menawarkan suatu produk kepada pelanggan, kita harus bisa menjaga mutu atau kualitas dari produk tersebut, Bu. Jadi kita nggak boleh ngasal menjual produk itu, nggak boleh ngasal. Jadi harus produk yang kita jual itu harus dengan kualitas yang baik, dengan mutu yang bagus, agar pelanggan itu bisa puas gitu terhadap produk kita, gitu, Bu. Yang kedua adalah harga yang kompetitif. Jadi harga ini berkaitan dengan daya beli konsumen, sehingga harga menjadi suatu penentu bagi kemampuan konsumen dalam membeli produk. Nah, banyak dan di masyarakat itu kayak, apalagi yang mempunyai kelas ekonomi menengah ke bawah. Jadi produk yang kita jual, misalnya kalau masyarakatnya itu kelas menengah ke bawah gitu, pasti akan, oh ini barangnya harganya berapa sih? Pasti bakal selalu mempertanyakan tentang harga gitu kan, Bu ya. Soalnya kan kalau misalnya kemahalan gitu, oh aku bisa buat keperluan yang lain nih gitu kan ya, Bu ya. Iya, makanya iya kan keperluan lain itu masih banyak yang lebih urgent gitu ya, lebih darurat gitu, Bu. Terus kita bahas yang ketiga, itu adalah tempat yang strategis. Jadi tempat penjualan yang strategis itu akan memperlancar peluang kesempatan dalam mendapatkan konsumen. Jadi contohnya gini, Bu, ketika kita mendirikan sebuah toko nih, kita mendirikan toko di sebelah sekolah atau di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh banyak orang, maka itu akan bisa meningkatkan potensi penjualan, karena banyak orang jadi tahu, oh saya sering kesini, sering lihat produk ini nih, jadi saya tertarik beli deh gitu kan, jadinya gitu ya, Bu ya. Kan sering ditemu itu produk gitu, cara kasarannya gitu.
Terus yang nomor keempat adalah promosi yang gencar. Promosi ini bertujuan untuk menarik minat pembeli agar dapat melakukan pembelian ulang terhadap produk yang dipromosikan. Jadi promosi itu menjadi hal yang sangat penting, Bu, karena kita harus sering-sering nih nawarin produk kita ke orang lain gitu. Jadi yang mungkin yang sebelumnya belum tahu produk kita, belum tertarik dengan produk kita, jadi lebih bisa tertarik dan melakukan pembelian terhadap produk kita gitu, Bu. Nah, kemudian kita juga harus tahu strategi pemasaran di mata pembeli itu gimana sih. Jadi pembeli itu juga mempunyai berbagai pertimbangan ketika akan membeli suatu produk gitu ya, Bu ya. Jadi yang pertama itu adalah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari pelanggan. Sebagai pelanggan tentunya akan membeli suatu produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Jadi ketika produk yang ditawarkan itu sesuai dengan kebutuhan, maka ia akan cenderung membelinya gitu, Bu. Jadi kalau misalnya seseorang itu butuh, pasti dia bakal gimana pun caranya saya harus mendapatkannya gitu kan, Bu. Kalau misalnya nggak butuh gitu, jadi kayak buat apa sih orang nggak butuh gitu nggak, Bu ya. Jadi ya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan gitu. Kemudian yang kedua ini ada biaya pelanggan. Nah, jadi pelanggan atau pembeli itu akan mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan untuk membeli suatu produk, sehingga ini akan berkaitan dengan harga produk yang akan dibeli oleh pelanggan. Jadi kembali ke harga, pertimbangan harga produk tadi, Bu. Ketika pembeli itu akan membuat pilihan untuk membeli suatu produk, maka dia juga akan mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya seperti itu. Jadi itu adalah salah satu yang dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga adalah kenyamanan. Apabila pelanggan merasa nyaman dengan penjual maupun produk yang dijual, maka intensitas pembelian ulang terhadap suatu produk akan lebih tinggi. Nah, di sini itu sebagai pembeli, misalnya saya nih sebagai pembeli, saya pasti bakal mikir, oh yang jual ramah, oh produknya bagus, jadi oh saya tertarik nih mau beli lagi gitu. Pasti gitu kan, Bu ya. Kalau misalnya yang jual oh judes, nggak mau deh, pasti bakal seperti itu. Jadi kalau misalnya yang jual itu nggak ramah gitu kan, saya jadi nggak nyaman kalau mau beli lagi gitu. Males yang beli Judes gitu ya. Lagi gitu. Terus yang keempat ini ada komunikasi nih. Jadi komunikasi menjadi hal yang penting untuk menciptakan kesepakatan terhadap produk yang akan diperjualbelikan. Jadi ketika penjual dan pembeli ini mempunyai arah komunikasi yang baik, mempunyai komunikasi yang lancar dan sama-sama disetujui, sama-sama disepakati, maka produk ini akan lebih mudah untuk terjual kepada pelanggan seperti itu. Jadi kita sebagai penjual ataupun sebagai pembeli itu harus bisa menciptakan komunikasi yang baik terhadap pelanggan gitu. Nah, sampai situ tadi ngerti nama buatan dulu apa bingung apa gimana gitu. Ngerti kita kan sudah tahu, sudah mendengarnya. Terus yang selanjutnya nih kita bahas tentang tahapan dalam strategi. Tahap yang pertama itu adalah melakukan riset pasar. Jadi tujuan dari riset pasar ini itu adalah untuk mengetahui kondisi pasar, untuk dimana pasar kan sebagai tempat untuk mempromosikan atau menawarkan produk kita gitu ya, Bu ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih sebenarnya kebutuhan masyarakat di pasar ini apa aja sih gitu. Jadi ketika masyarakat banyak yang butuh dengan suatu produk, maka ini jadi peluang buat kita. Oh ya udah, aku jualan yang ini aja, maka kalau banyak yang butuh berarti kan produk kita akan lebih laris gitu ya, Bu ya. Jadi lebih cepat terjualnya gitu. Kita harus tahu dulu kondisi pasar itu seperti apa gitu. Terus lanjut yang kedua ini menentukan produk yang akan dijual. Nah, jadi kita juga harus tahu, setelah kondisi pasar kita tahu, maka kita menentukan, oh jadi kondisi pasarnya seperti ini, banyak yang butuh ini, ya udah saya jual yang ini aja gitu ya, Bu ya.
ketiga itu adalah menciptakan brand untuk produk. Nah, sebelumnya tujuan dari adanya brand ini apa sih gitu? Tujuan dari adanya brand ini adalah untuk agar masyarakat itu tahu kalau misalnya produk ini itu produk buatannya siapa sih, produk bikinannya dari mana sih gitu. Jadi kita harus paling nggak ngasih nama atau ngasih logo atau label gitu di produk yang kita jual gitu ya Bu ya. Jadi kan itu biar orang-orang itu tahu itu produknya Mbak Yami. Nah gitu. Produk Mbak Imas. Nah gitu. Jadi memudahkan orang-orang biar tahu produk kita gitu. Terus lanjut ke step yang keempat nih. Nah, kita harus membuat media online atau media sosial gitu. Zaman sekarang itu kalau nggak dibarengi dengan media sosial, dengan teknologi itu bakal ketinggalan pastinya ya Bu ya. Jadi sebisa mungkin kita harus mengikuti kecanggihan teknologi sekarang. Jadi kita harus memanfaatkannya untuk meningkatkan potensi penjualan produk kita biar makin laris gitu ya Bu ya. Banyak banget sih media sosial yang bisa kita pakai pas untuk pemasaran produk itu kan. Contohnya Facebook gitu kan ya, nggak asing kan sama Facebook ya. Status WA, terus Instagram gitu lagi ya Bu ya. Tapi paling banyak sih pakai WA sama Facebook ya Bu ya. Jadi ya itu yang bisa masyarakat itu Facebook gitu. Iya Facebook ya Bu ya. Jadi kita bisa upload nih foto produk kita, terus deskripsinya tuh gimana, ini produk apa, kita bisa jelasin langsung di situ kan ya Bu ya. Jadi yang lihat itu nggak cuma tetangga aja, tapi orang-orang di luar kota, orang di luar pulau, bahkan orang di luar negeri bisa tahu ya Bu ya sama produk kita gitu. Terus yang selanjutnya ini adalah melakukan pemasaran secara online. Nah, jadi pemasaran secara online ini gunanya adalah untuk memasarkan produk ke dalam ranah yang lebih luas. Jadi ya seperti yang kembali ke media sosial itu tadi, jika kita mengupload produk kita, maka yang mengetahui itu banyak sekali, nggak cuma orang di sekitar aja, tapi cuma satu desa. Iya, bahkan satu negara gitu ya Bu ya. Iya. Bisa tahu semua gitu. Terus yang langkah ke-6 ini ke-6 ini adalah memberi apa yang pelanggan inginkan gitu. Jadi memenuhi keinginan pelanggan dengan memberikan kualitas yang terbaik dan meningkatkan minat dan perhatian pelanggan untuk lebih sering membeli produk yang kita tawarkan gitu. Jadi ketika pelanggan itu memberikan masukan atau memberikan komplain, itu harus kita jadikan poin positif, dimana itu adalah sebagai acuan, berarti produk aku harus aku jadiin gini nih, soalnya banyak orang yang pengen yang kayak gini gitu. Jadi jangan sampai kalau misalnya ada orang komplain itu malah, loh kok kamu kok komplain sih, jangan sampai seperti itu gitu ya. Jadi harus kita, komplain itu adalah masukan buat kita biar kita lebih bagus. Nah, poin penting buat kita bisa meningkatkan kualitas produk kita kan gitu gitu ya. Terus selanjutnya ini adalah menunjukkan testimoni. Nah, jadi testimoni ini menjadi penting untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan pada produk kita gitu. Jadi kita paling nggak harus siapa aja yang beli gitu, kita paling nggak kita foto atau kita kasih review atau kasih encem gitu ya Bu ya bahasanya. Nah ya gitu. Lucu. Nah, selain itu kita juga harus memberikan penawaran yang menarik gitu. Jadi pelanggan itu akan lebih tertarik jika produk yang dipasarkan itu disertai dengan berbagai promosi gitu ya Bu. Jadi ketika kita menjual produk itu kita juga sekali dua kali gitu lah ya Bu, ngasih diskon atau ibu gitu. ibu seneng Reward
gitu gitu ya, atau potongan harga, jadi beli berapa gratis apa gitu ya, ya. Itu tuh salah satu cara yang bisa bikin pelanggan itu tertarik sama produk kita gitu Bu. Jadi ya sekali lah boleh kita melakukan promosi gitu ya. Iya. Nah terus yang terakhir ini adalah fokus dan konsisten. Jadi ketika kita melakukan promosi produk, kita melakukan penjualan produk gitu, namanya juga orang jualan ya Bu ya, nggak selalu laris, nggak selalu laku gitu ya. Jadi ada kalanya kita produk kita nggak laku, itu pasti ada lah ya suka duka dalam penjualan gitu. Suka duka yang kita alami selama menjual produk itu bukan kita jadikan sebagai nggak ada yang beli nih, aku udah berhenti aja deh, aku nggak mau gabung jualan gitu. Jangan sampai seperti itu ya Bu ya. Jadi kita harus konsisten gitu. Nggak apa-apa, mungkin rezeki kita masih ada besok lagi gitu ya Bu ya, masih tertunda gitu. Hari ini tertunda, mungkin besok akan laris. Nah gitu, jadi kita harus membuat pikiran positif gitu tentang produk kita pasti laku kok, pasti laku, tapi mungkin nggak hari ini tapi besok gitu. Jadi kita harus fokus, kita harus konsisten, kita harus yakin sama usaha kita bahwa kita pasti laris kok, pasti laku gitu ya Bu ya. Jadi ya mungkin sekian dulu presentasi atau pelatihan tentang strategi pemasaran di masa pandemi ya Bu ya. Jadi bisa diaplikasikan dalam proses pemasaran jualan Ibu Siami dan Ibu Ima sehari-hari gitu. Jadi tapi sejauh ini apa mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang belum dimengerti gitu Bu? Jadi bisa dibicarakan gitu. Kayaknya sih sudah mengerti. Sudah mengerti nggih? Sudah tahu. Sudah cukup jelas nggih. Soalnya kan sekali. sedikit banyak sudah banyak sekali pengalaman gitu ya. Sudah lama jualannya juga gitu. Sudah tahunan kita jualannya bayangin. Nah, mungkin sampai sini dulu kelas kita, dan saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mau join gitu, sudah mau bergabung dengan kelas saya hari ini. Dan saya juga mohon maaf kalau ada kurang kata, ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan gitu ya Bu ya. Saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih. Untuk akhirnya kita bisa lihat ke kamera Bu. Kita bisa say